Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Kita lanjutkan yuk materi listrik arus searah minggu lalu. Pada bagian 3 ini kita akan belajar tentang hukum Kirchhoff. Tapi sebelum itu kita akan mengulas materi minggu lalu ya. Dimana materinya tentang hambatan pengganti untuk rangkaian campuran. Tentukan hambatan pengganti antara titik A dan C pada gambar rangkaian di bawah ini. Ya, kita ketahui titik A posisinya ya di sebelah sini dan titik C berada di ujung di bawahnya. Berarti yang menuju titik B dan titik D itu bisa kita abaikan. Dengan kata lain, 2 ohm ini bisa kita coret dan juga 9 ohm ini bisa kita abaikan. Sehingga dapat Ibu gambarkan seperti ini anak-anak. Yang kita akan melakukan perhitungan. Kita lihat 5 ohm, 3 ohm dan 5 ohm. Ini hubungannya apa? Ya, seri. Maka kita jumlahkan, hasilnya adalah 13 ohm ya. Nah, 13 ohm ini bisa ditulis seperti ini anak-anak. Hubungannya adalah paralel dengan si 3 ohm yang ada di sebelah kirinya. Maka kita cari hambatan pengganti paralelnya. Ya, masih ingat kan rumusnya? 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 13. Kita samakan penyebut 39. 13 tambah 3, 16 per 9, sehingga RP-nya 39 per 16. Kita bisa tuliskan seperti ini anak-anak. Ya, ini dalam satuan ohm ya. Nah, kita bisa tuliskan seperti ini. 7 ohm dengan 39 per 16 dengan 8 ohm hubungannya apa? Iya, betul sekali. Seri. Berarti rangkaian hambatan total ini maksud Ibu besar hambatan total adalah tinggal dijumlah 7 tambah 8 tambah 39 per 16. 7 tambah 8 15 tambah 39 per 16. Samakan penyebut sama-sama 16. 15 kali 16 240 ditambah 39 279 bagi 16 17,4375 atau setara dengan 17,44 ohm. Bagaimana? Masih ingat kan materi minggu lalu? Mudah-mudahan kalian lebih memahami ya dengan penjelasan ini. Selanjutnya kita akan mempelajari materi kita pada hari ini, yakni yang pertama adalah hukum 1 Kirchhoff, yang kedua adalah hukum 2 Kirchhoff ya. Simak dengan baik ya anak-anak. Hukum 1 Kirchhoff ini berbunyi jumlah kuat arus listrik yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan kuat arus listrik yang keluar dari titik percabangan tersebut, atau dirumuskan sigma I masuk sama dengan sigma I keluar. Contoh soal, diketahui tegangan total pada rangkaian adalah 5 volt. Besar kuat arus masuk I pada gambar berikut adalah, mana gambarnya? Nah ini, besar I besar ya yang paling kiri. Besarnya berapa? Dia terpecah menjadi 3, I1, I2 dan I3 ya, terpecah menjadi 3. Di sini diketahui hambatannya 5 ohm, 1 ohm, dan di I3 hambatannya 5 ohm ya. Kita mencari I. Diketahui tegangan total pada rangkaian 5 volt, artinya untuk R1 5 volt, R2 juga 5 volt, V3 juga 5 volt ya. Nah, di sini I masuk sama dengan I keluar, berarti I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. I1 itu V1 per R1, I2 V2 per R2, I3 adalah V3 per R3 ya. V-nya sama semua 5 ya, 5 per 5 ditambah 5 per 1 dan ditambah 5 per 5 ya. 5 per 5 1, 5 per 1 itu 5, 5 per 5 itu 1, sehingga hasilnya 7 ampere ya kuat arus yang masuk. Dan kita juga tahu I1 berapa, I2 berapa, I3 berapa ya. I1 nya 1, I2 nya 5, I3 nya 1 gitu. Untuk lebih jelasnya contoh berikutnya, besar kuat arus masuk I2 pada gambar berikut adalah, nah di sini ada rangkaian 2 loop ya. Nah, tapi kita belum membahas tentang yang lainnya, kita hanya membahas besarnya I2. I2 kita lihat arahnya ke bawah, I1 arahnya ke atas yang mengalir terus melewati hambatan hingga dia terpecah ke I2 dan ke I3. Sementara I3 arahnya juga ada aliran ke sana ya, yaitu terpecah di I1 dan ke I2, tapi semuanya arahnya ke arah I2 ya. Sehingga bagaimana ini rumusnya kalau seperti ini? Berarti I1 dan I3 mengalir kedua-duanya di I2 ya. Seperti ini, seperti aliran sungai ada dari dua arah mengalir pada satu
uh, aliran ya. Berarti I2 besarnya, iya betul, sama dengan I1 ditambah I3 ya. Oke, hukum 1 Kirchhoff soalnya sampai di sini dulu. Kita lanjut ke hukum kedua Kirchhoff ya. Untuk hukum kedua Kirchhoff, Ibu harap kalian menyimak dengan baik ya. Hukum kedua Kirchhoff bunyinya adalah di dalam sebuah rangkaian tertutup atau disebut loop, jumlah aljabar gaya gerak listrik atau sigma epsilon dengan penurunan tegangan sigma I dikali R sama dengan 0. Dirumuskan sigma epsilon ditambah sigma I dikali R itu sama dengan 0 ya. Jadi jumlah tegangan itu sama dengan jumlah I dikali R ya, jumlah sumber tegangan ya, besar sumber tegangan itu sama dengan 0. Oke, kita masuk ke contoh soal kedua ya. Diketahui ada sebuah rangkaian, ini terdiri dari 2 loop ya. Nah, 2 loop, 2 lingkaran tertutup. Ada hambatan R1, R2 dan R3 di sini. R1 4 ohm, R2 2 ohm, R3 4 ohm. Tegangannya, sumber tegangan ada 2, ada 4 volt dan 2 volt ya, di kiri dan di kanan. Kutub positif yang garisnya lebih panjang, kutub negatif yang garisnya lebih pendek. Ditanya VAB, titik A ke B ya. Ditanya tegangan dari A ke B berapa, lalu arus yang mengalir pada R3 arahnya misalkan ke bawah gitu ya. Sebenarnya bisa ke atas bisa ke bawah, kita nggak tahu arahnya, tapi kita permisalkan saja ini arahnya ke bawah ya. Berarti kita buat loopnya, kalau arahnya ke bawah kita buat loopnya ke arah situ. Berarti yang di sebelah kiri loopnya itu harus searah dengan jarum jam. Untuk yang di sebelah kanan loopnya itu harus berlawanan dengan arah jarum jam ya. Seperti ini. Jadi semuanya mengarah ke I pada R3 atau kita sebut I3 ya, mengarah ke I3 ya. Di sebelah kiri ini kita namakan loop 1 lah ya. Loop 1. Di sebelah kanan ini kita namakan loop 2 ya. Di loop 1 itu mengalir I1 dari sumber tegangan 4 volt, lalu di I2 mengalir I2 ya, semua bergabung di I3. Jadi I3 sama dengan I1 tambah I2, I1 sama dengan I3 kurang I2, betul ya, dapat persamaan 1. Untuk loop 1 kita lihat 4 ya, R-nya dikali dengan I-nya, kan tadi sigma IR ya, I-nya I1 dikali R-nya 4 dikali I1, 4I1 ditambah dengan 4I3 ya, karena ada I3 juga di loop 1. 4 hambatan 4 tuh R3 dikali I3 dikurang. Kenapa dikurang? Karena dengan loopnya searah jarum jam maka ketemunya kutub negatifnya dulu ya. Berarti dikurang 4 sama dengan 0 ya. Yang sebelah kiri ya, tegangan sebelah kiri itu 4 tapi negatif karena ketemunya kutub negatif dulu. Jadi 4I1 ditambah 4I3 sama dengan 4 ya. Kita dapat persamaan kedua. Ya, kutub negatifnya dulu ketemunya ya. Jadi dia min. Oke, kita perhatikan sekarang loop 2 ya. Pokoknya rumusnya gitu, sigma IR ditambah sigma epsilon sama dengan 0 ya. Oke, untuk loop 2 kita lihat nih, arahnya berlawanan dengan arah jarum jam ya. Dia melewati hambatan I2 ini melewati R2 ya, 2 ohm dikali I2 berarti 2 I2 ditambah dengan ada 4 ohm kan, dia melewati 4 ohm yang di tengah itu juga, tapi sudah berupa I3 atau berupa I1 tambah I2 boleh ya. Kita sebut I3 ya, 4 I3 karena ditanya I3 ya udah kita sebut I3 aja ya. Ditambah 4 I3 ketemu dengan kutub negatif si 2 volt, jadi dikurangi 2 sama dengan 0. 2 I2 tambah 4 I3 sama dengan 2. Sekarang kita substitusi persamaan ke 1 ke persamaan kedua ya. Persamaan kedua kan 4 I1 tambah 4 I3 sama dengan 4 ya. I1 itu I3 dikurang I2. Nah, sekarang 4-nya dikalikan dengan I3, 4 dikali dengan I2, 4 kali I3, 4 ditambah 4 I3, 8 I3. 4 dikali min I2 itu min 4 I2 sama dengan 4, itu dapat persamaan keempat. Eliminasi
I2 pada persamaan ketiga dan persamaan keempat. Kita eliminasi nih. 8I3 dikurang 4I2 sama dengan 4. 4I3 tambah 2I2 sama dengan 2. Kita samakan koefisien untuk I2 karena kita eliminasinya I2, atas kali 1 bawah kali 2, sehingga hasilnya seperti di paling kanan. Kita bisa karena I2 nya beda tanda, satu negatif satu positif, maka ini operasinya harus ditambah kalau beda tanda ya, supaya dia hilang. Min 4I2 ditambah 4I2 0 ya. Sekarang 8I3 ditambah 8I3 16I3, 4 tambah 4 8 ya, sehingga I3 nya itu sama dengan 8 dibagi 16, yaitu sama dengan 0,5 ampere ya. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Boleh diulang kalau kurang jelas ya. Bagaimana dengan VAB? VAB caranya mudah, karena VAB itu yang melewati R3, maka I3 dikali R3, kan rumusnya VIR ya, masih ingat ya, 0,5 dikali 4 sama dengan 2 volt. Sekarang contoh ketiga anak-anak, kita gunakan cara lain ya, orang-orang menyebutnya cadas atau cara cerdas ya. Ini adalah agak sedikit berbeda dengan cara yang tadi, tapi sama saja kita mengoperasikan hukum kedua Kirchhoff ya. Di sini Ibu buat dua loop juga dengan 3 sumber tegangan, ada 3 volt, 5 volt, 5 volt. Lalu ada di loop 1 ini ada 1 ohm dan ada 2 ohm, di loop 2 melewati 4 ohm dan 2 ohm ya. Pertanyaannya adalah tegangan listrik antara titik A dan titik B. Ini titik A nih, yang atas titik A, yang bawah titik B. Lalu juga kuat arus yang mengalir pada hambatan 1 ohm, 2 ohm, dan 4 ohm. Semua kuat arusnya ditanyakan. Nah, kita buat di sini ada perpecahan ya, perpecahan arus ya. Ada yang ke kiri, ke kanan, ke bawah ya. Untuk arah ini ya, ini hanya permisalan ya anak-anak. Kalau misalnya hasil I-nya itu tandanya negatif, artinya pada sebenarnya arah kuat arus itu berlawanan dengan arah permisalan kita. Jadi nggak masalah. Kita misalkan berarti I-nya ini ke kiri, ke kanan, ke bawah ya. Untuk hukum 1 Kirchhoff, ingat I1 tambah I2 tambah I3 sama dengan 0 ya. Ini persamaan 1. Nah, di sini berarti yang loop 1 itu kita buat berlawanan jarum jam, yang I2 loop 2 kita buat searah jarum jam kalau arahnya begini ya. Lalu yang I3 ke bawah. Ya, ini untuk yang ke kiri. Ke kiri VAB sama dengan 1 ohm dikali I1 ditambah dengan 3 ya, yang ke kiri. Jadi enggak seperti loop ya. Kalau tadi loop kan yang 2 ohm tuh yang di tengah-tengah diajak, kalau ini enggak. Nanti dia beda sendiri, dia ke bawah. Nah, terserah kalian pilih cara yang mana yang menurut kalian lebih mudah ya. Sebenarnya sama aja sih. Ini dikali 4 kenapa Bu? Nanti itu sebenarnya untuk mengeliminasi ya. Nanti kalau sudah ada persamaan di bawahnya ya, kita gunakan. Nah, untuk dengan cara ini itu kita nggak satu loop kita analisis semua melewati apa aja satu putaran itu ya tiap loopnya, tapi ini ke arah kiri, kanan, bawah gitu, udah dibagi-bagi. Untuk ke kanan, nah ke kanan ini ada VAB itu sama dengan 4 ohm ya dikali I2 ditambah 5. Kenapa ditambah? Ketemunya kutub positif dulu ya, sama kayak tadi. Ke bawah VAB sama dengan 2I3, kita sebut I3 ya, yang ke arah dari A ke B, dikurang 5. Kenapa dikurang? Karena ketemunya karena arah yang seperti itu ketemunya dengan, nah itu ibu gambar nih, I2, I1, I3, ketemunya dengan kutub negatif dulu, negatif dari 5 volt yang di tengah, jadi dia min 5. Sekarang kita samakan koefisien yang ada di depan variabel kuat arus ya, entah itu I1, I2, I3, koefisiennya samakan. Nah, sehingga yang paling atas ibu kali 4, yang ke kanan ibu kali 1, yang ke bawah ibu kali 2 ya. Jadi hasilnya koefisien di depan I semuanya 4 ya. Sekarang kita tinggal operasikan dengan cara menjumlahkan ya. Ini kita jumlahkan. Oke. Kita jumlahkan
kita tambah ya. Untuk 4 VAB tambah 1 VAB tambah 2 VAB berapa? 7 VAB. 4 I1 tambah 4 I2 tambah 4 I3 berapa? 4 kali I1 tambah I2 I3 ya. Terus 12 tambah 5 dikurang 10. Ayo, berapa? Ya, 7 ya. Nah, di sini I1 I2 I3 sesuai persamaan 1 sama dengan 0. 0 dikali 4 0 sehingga VAB sama dengan 7 dibagi 7 atau VAB sama dengan 1 volt gitu anak-anak. Gimana? Bisa dipahami ya cara kedua ini? Silahkan pilih cara yang paling mudah menurut kamu untuk penyelesaian soal nanti ya. Nah, bagaimana dengan kuat arus yang mengalir di tiap hambatan? Nah, yang mengalir, ibu sekalian ya ini, yang mengalir di hambatan 1 ohm, itu kan 1 ohm berarti yang ke kiri, berarti kita gunakan I1 ya, VAB sama dengan I1 tambah 3, VAB nya 1 ya, berarti ibu bisa tulis I1 sama dengan 1 dikurang 3, sama dengan min 2 ampere. Apa artinya nilainya kok minus? Artinya arusnya pada kenyataannya berlawanan dengan arah permisalan, kan kita permisalannya ke kiri, berarti arus di 1 ohm itu arusnya ke kanan sebenarnya arahnya gitu ya, berlawanan dengan arah permisalan ya, bukannya salah atau benar ya, ini permisalan tuh bebas ya. Untuk berikutnya kuat arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm ya, kuat arus yang mengalir pada hambatan 2 ohm, salah tulis, berarti kita pakai yang ke bawah ya, yang bawah berapa persamaannya tadi, VAB ya sama dengan 2 I3 dikurang 5, VAB 1 nilainya, berarti ibu bisa tulis I ya 1 min 5 pindah ruas ke kiri jadi 6 ya, 6, berarti I3 6 dibagi 2 3 ampere. Artinya apa? Kalau tanda positif artinya pada kenyataannya arusnya sesuai dengan permisalan kita. Kalau tanda positif berarti benar ya, I3 ke arah bawah, benar. Sekarang kuat arus yang mengalir pada hambatan 4 ohm. Yang pada hambatan 4 ohm itu kita tulis 4 I2 ditambah 5 ya. Itu VAB nilainya 1 ya, sehingga 1 dikurang 5 ya, plus 5 pindah ke kiri jadi min 5 sebenarnya min 4 ya, 4 I2, berarti I2 sama dengan min 4 dibagi 4 berapa anak-anak? min 1 ampere ya, min 1 ampere. Artinya pada I2 itu kan arahnya ke kanan tadi, pada kenyataannya dia arah arusnya itu berlawanan dengan arah permisalan kita, berarti kemana sebenarnya? Ke kiri ya, ke kiri, tapi nggak apa-apa, ini kan kita pecah gini emang caranya seperti ini ya. Nah, bisa juga kita gunakan persamaan yang di atas, yang I1 tambah I2 I3 sama dengan 0. I1 tadi udah dapat min 2, I2 nya dapat 3, berarti I3 nya kita akan dapat min 1 ampere gitu ya. Boleh kita gunakan persamaan-persamaan yang ada. Gimana anak-anak, bisa dipahami untuk penjelasan yang kedua ini, cara kedua ibu ucapkan